Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat sareng sami. Nggih, sare mangkin tiang bertugas sebagai moderator dalam kegiatan untuk berbagi praktik baik kegiatan pada siang hari ini. Sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun susunan acara untuk kegiatan kita pada siang ini yaitu tentang pembuatan modul ajar dari komunitas kita, yaitu komunitas SMART. Susunan acaranya ada pembukaan, kemudian arahan dari Bapak Kepala Sekolah, penyampaian materi, tanya jawab, dan penutup. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua yaitu arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Putu, jadi sudah memberikan kesempatan waktunya terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, sebelum dia menyampaikan beberapa hal, pertama-tama dan paling utama nanti kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Maha Esa atas hasil ketemu rahonya pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan terkait dengan kegiatan komunitas belajar kita. Nah, semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan diberikan pikir-pikir yang baik untuk menuju ke arah yang lebih baik. Untuk itu, mari bersama-sama mengaturkan pengasturan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati kepada para waka yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu guru yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang luar biasa ini, dan yang teristimewa Pak Putu Redita sareng Bu Kadek Indra Puspita Dewi yang kedua kalinya ini yang kedua kali. Yang pertama terkait dengan pendampingan pemanfaatan PMM dan aksi nyata, yang sekarang itu adalah terkait dengan pendampingan penggunaan modul ajar. Jadi guru hebat semuanya, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dari yang Kadek Indra sama Pak Putu, kita bersama-sama, termasuk juga tiang lagi mau tidak mau dia harus mengetahui juga terkait dengan pendampingan seperti ini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silakan nanti kita sharing bersama, mudah-mudahan nanti semuanya bisa memahami dan tidak menutup kemungkinan nanti di pertemuan berikutnya ada yang nanti mewakili terkait dengan pendampingan ini. Nah, mungkin nanti di awal yang sepenuhnya serahkan kepada Putu serta Kadek, mungkin nanti di akhirnya nanti ada beberapa pesan titipan yang perlu yang sampaikan ke hadapan Bapak Ibu. Barangkali itu Putu yang bisa sampaikan di pembukaan ini, dan selanjutnya yang serahkan sepenuhnya untuk mendampingi ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas arahannya untuk kegiatan pada siang hari ini. Teman-teman semua masih semangat? Semangat. Ya, yang lihat ini tegang ya. Nih, untuk selanjutnya kita akan menuju, karena kita hanya dapat waktu 1 jam, padahal inginnya lebih lama, tapi kita dapat waktu 1 jam. Nah, untuk selanjutnya biar mempersingkat waktu, kita menuju tentang penyampaian materi. Nah, sebelum menyampaikan materi, tiang ulas sedikit tentang pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Kadek Indra Puspita Dewi. Mungkin udah banyak yang kenal, tapi mungkin tidak terlalu dalam ya kenalnya. Mungkin saya tanya mungkin di mana lahirnya, mungkin tahu ya. Nah, sekarang tiang
jelaskan sedikit nggih pangkat bocor yang dadas moderator nggih. Teman-teman dadas moderator nggih. Nah, niki untuk tanggal lahirnya itu di tanggal 21 Juli 1997 sama dengan kelahiran Misu nggih 97. Misu. Dagang esnya Bu. Nggih. Kemudian ibunya beralamat di Banjar Dinas Kesambi, Jatiluwih. Nah, kemudian tamatan S1 Pendidikan Matematika di IKIP Singaraja. Kemudian dari riwayat mengajarnya, ya ibunya pertama itu mengajar di Yayasan Bintang Persada dari tahun 2019 sampai 2021. Itu ada sekitar 3 tahun ya di sana. Kemudian jadi P3K di SMP Negeri 1 Marga dari 2021 sampai sekarang dan seterusnya ya. 2022 ya. Mohon maaf. Nah, walaupun beliau masih muda ya dan mungkin jenjang karirnya untuk mengajarnya, riwayat mengajar mungkin masih sedikit, tapi saya lihat semangat beliau untuk membagikan lebih semangat dari tiang gitu. Semoga nanti ilmu-ilmu dari Ibu Indra Puspita bisa kita saling berbagi. Nah, sebelum waktu saya serahkan kepada Ibu Indra, saya mau berpantun dulu nih. Cakep. Nih, becik nih. Bermain yoyo bersama si Mamat. Pagi-pagi makan tomat. Ayo bersama kita semangat. Saling berbagi di komunitas Semar. Nih untuk waktu yang serahkan kepada sepenuhnya kepada Ibu Indra sebagai pemakar. Silakan Bu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya dari Bapak Moderator. Selamat siang Bapak Ibu. Semangat siang ya. Meskipun sudah siang tapi kita harus tetap semangat. Mohon izin berdiri nih Bapak. Supaya saya kelihatan ya sampai di belakang. Sudah kelihatan saya di belakang, Bapak-bapak yang di belakang. Ya, kali ini di kegiatan komunitas ini saya harap kita semua berbagi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa saya itu baru menjadi guru Bapak Ibu. Masih jauh sekali pengalaman saya dibandingkan dengan Bapak Ibu guru yang ada di hadapan saya ataupun yang berada di sini. Masih jauh sekali. Tapi di sini saya diberikan kesempatan untuk berbagi bersama. Kita tidak saling menggurui tapi saling berbagi nih Bapak Ibu. Nanti kalau ada penyampaian saya yang kurang tepat mungkin bisa langsung disampaikan. Langsung saja kita akan menyusun modul ajar. Modul ajar sudah disusun untuk kelas 7 dan kelas 8. Kelas 9 akan kita hadapi mulai tahun ajaran berikutnya. Sehingga di semua jenjang mulai tahun 2023 di tahun ajaran baru kita sudah mulai semua menerapkan modul ajar. Bapak Ibu, modul ajar ini adalah leburan dari apa di K13 Bapak Ibu? Dari RPP. Dulu RPP namanya, sekarang modul ajar. Nah, sebelum kita menyusun modul ajar, kita harus tahu dulu tahapan untuk menyusun modul ajar itu sendiri. Bagaimana tahapnya supaya kita bisa bergerak, dari mana kita melangkah. Di sini ada lagunya Bapak Ibu supaya kita lebih mudah mengingat dan lebih semangat. Tapi mohon maaf suara saya agak-agak ya Bapak Ibu ya. Jadi lagunya seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Bapak Ibu mungkin bisa dibantu ya. KIKD dilebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore. Nah, gampang kan ya Bapak Ibu ya? Tapi hasilnya hore. Coba kita ulang bersama-sama ya.
KIKD dilebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore! Ya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Ya, itu dia lagunya. Jadi KIKD di K13 itu dilebur menjadi CP. CP itu adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini kemudian kita analisis. Nah, capaian pembelajaran itu adalah sesuatu yang harus dicapai peserta didik atau murid di suatu fase tertentu. Kalau kita di SMP fase napi nggih Bapak Ibu? Fase D ya. Kelas 1, 2, 3 SD fase A, 4, 5, 6 fase B. Di SMP 1, 2, 3-nya semua fase D. Ada salah ya kira-kira ya? Fase C-nya di mana? Nah. Kelas 1, 2 fase A. Kelas 3, 4 fase B. 5, 6 fase C ya. SMP-nya fase D semuanya. Jadi kita di fase D. Nah, dari capaian pembelajaran itu kita akan merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi di SMP capaian apa yang ingin dikehendaki di fase D itu diberikan. Kemudian kita analisis apa tujuan pembelajaran yang akan kita ingin raih seperti itu. Dari tujuan-tujuan pembelajaran itu maka disusunlah alur. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Dari sana barulah kita akan menyusun modul ajar. Sekarang kita lanjut ke komponen modul ajar. Karena kami rasa dalam satu pertemuan ini tidak cukup ya Bapak Ibu sampai pada menyusun di lampiran, tidak cukup waktunya. Nanti sampai di mana kita selesai, pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Nah, ada 3 komponen utama dari modul ajar. Yang pertama ada informasi umum, seperti identitas penulis, kemudian kompetensi awal apa yang harus dimiliki murid, ada profil pelajar Pancasila, dan seterusnya. Yang akan kita susun hari ini adalah tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, dan pertanyaan pemantik. Sebenarnya penyampaian saya hari ini akan bisa mengarahkan Bapak Ibu untuk menyelesaikan 2 aksi nyata Bapak Ibu di PMM. Ya, ada 2 aksi nyata. Nah, mungkin saya tunjukkan aja sekarang ya. Jadi pada perencanaan pembelajaran, kalau kita buka di PMM, ada menyusun pemahaman bermakna. Nah, yang di sini perencanaan pembelajaran SMP. Hari ini kan kita akan menyusun modul ajar. Sebelum itu kita akan menyusun yang namanya pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Nanti setelah Bapak Ibu menyusun ini, kita bisa upload di aksi nyata. Kalau modul ajarnya sudah selesai sampai akhir, bisa kita upload di topik yang selanjutnya. Di sini ada topik diferensiasi dalam pembelajaran. Modul ajar itu Bapak Ibu terapkan, foto, cari dokumentasi, lampirkan, kita bisa upload. Jadi bisa 2. Gimana Bapak Ibu, bisa lanjut? Ya, jangan tegang-tegang ya Bapak Ibu, saya jadi tegang di depan. Ya, kita akan mulai menyusun modul ajar. Sebentar saya kirimkan di grup SMP template dari modul ajarnya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah memiliki modul ajar, baik itu yang dibuat sendiri ataupun dimodifikasi, mencari dari teman atau dari internet kemudian dimodifikasi.
Untuk Bapak Ibu yang membuka laptop dan membuka WA di laptopnya bisa di download nih. Nah, pertama di sana ada identitas modul. Supaya kita seragam, Bapak Ibu boleh gunakan template yang saya share. Jadi kalau sudah punya modul ajar, tinggal di copy saja, dibawa ke sini supaya templatenya sama. Jadi sama-sama kita di identitas modul, susunannya apa dulu? Nama penyusun, kemudian baru satuan pendidikan, baru kelas. Gimana Bapak Ibu bisa dibuka? Kalau di HP nggak bisa. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu memilih satu materi yang akan disusun modul ajarnya. Nanti kita sama-sama menyusun kompetensi awalnya apa, kemudian pertanyaan pemantiknya apa, materi yang akan Bapak Ibu ajarkan minggu depan mungkin. Kalau di MGMP lain, kalau bahasa Indonesia gimana Bapak Wisnu? TP, tujuan pembelajaran, apa dari MGMP Setabanan? Oh, nyari sendiri. Oh, iya. Beda-beda kemungkinan. Kalau kami di matematika di MGMP-nya ada dikirimkan ya. Ya, bisa diedit langsung Bapak Ibu, diketik namanya, kemudian pilih satu materinya apa. Kalau di IPS apa Ibu Susi? Yang coba kita sama-sama sekarang materi apa berikutnya? Perubahan sosial budaya dan globalisasi. Setelah identitas modul ada kompetensi awal. Hal apa yang harus dipahami siswa sebelum materi itu? Misalnya di IPS tadi Bu Susi, apa yang harus dipahami siswa sebelum lanjut ke materi itu? Apa tadi judulnya materinya? Perubahan sosial budaya dan globalisasi. Sebelum dia belajar itu, dia harus tahu penyebabnya, penyebab perubahan sosial budaya, kemudian pemahaman tentang globalisasi mungkin. Harus paham globalisasi itu apa. Kalau di bahasa Bali, Ibu Nirmala, materi berikutnya apa di bahasa Bali, Ibu? Paribasa. Paribasa. Tapi saya pakai Ugrawakya. Ugrawakya. Ya, untuk modul ajarnya dulu. Ya, dari awal yang punya modul ajar di kelas 9. Misalnya kan di kelas 9 belum saya punya Bu untuk kurikulum merdekanya. Berarti kalau kompetensi awalnya sebelum masuk ke Ugrawakya itu harus paham apa anak-anak? Paham pengertian dari Ugrawakya. Oke, jadi kompetensi awalnya mampu memahami Ugrawakya. Gitu. Kalau di bahasa Ibu? Menulis artikel ilmiah populer. Menulis artikel ilmiah populer. Itu materi yang akan dibelajarkan. Jadi kompetensi awal yang harus dimiliki siswa Mengetahui pengertian dan ciri-ciri artikel ilmiah populer. mengetahui ciri-ciri artikel ilmiah populer ya. Begitu berarti kompetensi awalnya. Nih. Kompetensi awal itu adalah pemahaman apa yang sudah dia miliki sebelum lanjut ke materi kita yang akan kita belajarkan. Ada pertanyaan untuk kompetensi awal Bapak Ibu?
Sudah pas ya? Ya, kalau sudah kita lanjutkan. Di sini sarana prasarana tergantung Bapak Ibu menggunakan apa di kelas. Kalau seperti ini saya contohkan gawai, maksudnya HP, kemudian laptop atau komputer, harus ada akses internet. Tapi ketika pembelajaran itu Bapak Ibu tidak perlu, bisa dihapus. Nah, itu sudah aman ya sarana prasarana. Selanjutnya model pembelajaran. Nah, ini tergantung model pembelajaran apa yang Bapak Ibu pilih untuk membelajarkan materi tersebut. Kita menggunakan di sini model project based learning. Sorry, ini problem harusnya ya. Problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Kalau project based learning itu PJBL singkatannya, berbasis project. Kalau kita berbasis masalah, berarti problem based learning dan terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di kurikulum Merdeka kita diarahkan untuk melakukan diferensiasi dalam pembelajaran. Artinya, kita melihat kebutuhan siswa. Siswa itu kan berbeda-beda dalam menangkap materi. Ada yang secara visual dia harus menggunakan gambar gitu. Ada yang audio visual sambil mendengarkan juga, melihat gambar juga. Jadi kita fasilitasi mereka dengan kita menayangkan video atau kita menampilkan gambar dan kinestetik. Mereka mencoba sendiri, latihan sendiri. Itu yang dimaksud dengan berdiferensiasi. Ini akan kelihatan di kegiatan inti nanti Bapak Ibu. Jadi model pembelajarannya harus terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di profil pelajar Pancasila. Nah, yang mana yang akan kita munculkan pada saat pembelajaran kita? Kalau kita belajarnya dengan sistem kelompok, kita tampilkan di sana gotong royongnya. Kemudian jika ada evaluasi di saat itu, kita juga tampilkan kemandiriannya. Kita menilai juga dia secara mandiri. Dan tentunya bernalar kritis. Jika ada dimensi lain yang perlu ditambahkan di sini, misalnya kebinekaan global, ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau target peserta didik, kita targetnya yang reguler di sini ya, tidak ada yang berkebutuhan khusus. Ada atau tidak nih Bapak Ibu? Ada ya. Ada sebenarnya ya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk di informasi umum ada pertanyaan? Bisa kira-kira menyusunnya untuk informasi umum? Ya, Ibu Juro? Oh, Niki. Oh, gitu. Untuk menentukan elemen dari mapel, kita cek di capaian pembelajaran. Di sini di Google ada capaian pembelajaran dari Kemdikbud. Sudah ada di sini, kalau kita klik di sini SMP. Nih, seperti ini bahasa Indonesia dari fase A sampai fase F ada, tinggal di-download. Nanti di sana akan tampil elemennya. Misalnya kalau di matematika ada elemen bilangan, ada aljabar begitu. Topik umumnya lah istilahnya. Bisa di-download dulu di sini. Kalau apakah seperti ini yang kalau di bahasa itu ada elemen capaian pembelajaran. Elemennya itu ada menyimak, membaca dan memeriksa, berbicara dan mempresentasikan, menulis gitu. Oh ya, seperti itu elemennya. Elemen yang mana yang akan Ibu pilih? Apakah menyimaknya, apa membacanya? Nih, sama-sama Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, bisa dilanjutkan? Di informasi umum kita sudah paham berarti nih. Kita sepakat, kita sudah paham bagaimana mengisi informasi umum. Sekarang kita mulai ke komponen inti.
Tadi ada tiga komponen utama: informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Sekarang kita sudah lanjut ke yang kedua, komponen inti. Mulai ke tujuan pembelajaran. Seperti lagunya tadi, CP dianalisis jadi apa? TP. CP yang dianalisis itu menjadi tujuan pembelajaran. Sekarang apa tujuan pembelajaran Bapak Ibu? Kalau di sini saya peserta didik secara mandiri dapat membaca bilangan berpangkat bulat yang disajikan di buku teks. Sebelum itu kita harus lihat dulu tujuan pembelajaran itu sebenarnya apa. Tujuan pembelajaran sebaiknya mengandung kokofar. Kalau Bapak Ibu kemarin masih ingat waktu Ibu Risa menjelaskan tentang modul ajar, di sana disampaikan bahwa harus mengandung kokofar, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Saya contohkan di sini. Peserta didik secara mandiri dapat membaca. Nah, ini konten, kompetensi, atau variasi. Membaca. Kompetensi. Membaca kompetensi. Kompetensinya, ya. Kita harapkan peserta didik itu dapat apa? Bisa apa? Gitu. Bisa membaca dia, kita harapkan. Itu kompetensi. Kemudian apa yang dia baca? Bisa membaca apa dia? Bisa membaca bilangan berpangkat bulat. Itu adalah kontennya, ya. Kontennya bilangan berpangkat bulat. Yang disajikan dalam buku teks. Ini adalah variasi. Ada misalnya guru lain menyajikannya dalam PowerPoint gitu. Bapak Ibu menyajikannya dalam apa? Misalnya bahasa Indonesia dapat melaksanakan drama gitu misalnya di depan kelas atau di depan semua siswa saat tampil misalnya saat bersama-sama di kegiatan apa istilahnya ya, pentas bersama gitu. Itu adalah variasi. Ada yang menyajikan di buku teks, ada yang menggunakan layar atau di LKPD mungkin, itu variasinya. Kalau mandirinya ini apa Bapak Ibu? Peserta didik secara mandiri. Iya, profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah tampilkan di sini. Kita harap dia mandiri, gotong royong, bernalar kritis. Coba misalkan di bahasa Inggris Ibu Wayan, materi apa yang akan Ibu Wayan? Teks prosedur. Prosedur teks. Ya. Tujuan pembelajarannya Kalau lihat itu sebagai kacamata. peserta didik Peserta didik secara mandiri bisa menulis teks prosedur dalam bentuk apa namanya itu? Secara mandiri siswa dapat menulis teks prosedur yang disajikan dalam bentuk teks bergambar. teks bergambar. Oke. Jadi sudah muncul profil pelajar Pancasilanya sudah, konten, kompetensi, dan variasinya dalam teks bergambar katanya. Itu sudah dilakukan. Oh, itu sudah dilakukan. Ada tugasnya, ada proyek. Kalau di agama mungkin Ibu Dayu, materi berikutnya nanti. Kompetensinya ada apanya materinya kan karena Tentang Trihita Karana, tujuannya ingin peserta didik bagaimana? Peserta didik
Nih satu, coba Bu. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian ajaran Bunda Karana secara benar. Peserta didik dapat menjelaskan, berarti kompetensinya menjelaskan tentang apa kontennya? Tripitaka Karana. Seperti itu cara menyusun tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Kalau seperti kami di matematika, tujuan pembelajaran sudah ada di MGMP. Tetapi kita, namanya saja kurikulum merdeka, kita bisa secara merdeka. Kita mengembangkan itu tergantung kebutuhan anak didik kita sendiri, di sekolah kita sendiri, supaya memenuhi kebutuhan mereka. Begitu. Ada pertanyaan untuk menyusun tujuan pembelajaran, Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Aman? Aman. Lanjut nih. Nah, sekarang kita masuk ke pemahaman bermakna. Mulai dari sini kita bisa membuat aksi nyata. Topik berapa ya? Saya lupa. Saya coba tampilkan nih. Pemahaman bermakna itu didiferensiasi, bukan? Perencanaan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 modul yang harus kita pelajari, kemudian praktikkan aksi nyatanya. Kalau Bapak Ibu yang belum mempraktikkan aksi nyata, di sini akan kelihatan pilihannya. Salah satunya merumuskan pemahaman bermakna. Itu pasti ibu-ibunya terutama pasti semangat akan membuat aksi nyata. Saya contohkan. Nah, merumuskan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Sekalian kita akan menyusun pemahaman bermakna di masing-masing mapel sekarang. Coba Bapak Ibu boleh tuliskan di kertas dulu materi apa yang Bapak Ibu pilih. Materi apa berikutnya? Kita sama-sama merumuskan pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu adalah pemahaman atau informasi tentang manfaat. Tidak kelihatan ini. Jadi pemahaman bermakna itu adalah informasi tentang manfaat apa yang diperoleh murid setelah mengikuti pembelajaran. Kenapa kita perlu pemahaman bermakna? Ini pengalaman saya sendiri nih Bapak Ibu. Saya mengajar matematika yang mana matematika itu ilmu yang dipandang sebelah mata oleh murid. Ya, kita tahu sendiri bahwa berhitung itu rasanya kalau di SD masih jelas 1 ditambah 1, 2. Di SMP sudah mulailah muncul huruf-huruf itu X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 0. Murid itu bertanya, untuk apa saya belajar ini? Bahkan teman saya sendiri ketika saya SMP dan SMA bilang begini, untuk apa kita belajar materi ini? Karena tidak disampaikan oleh guru. Guru tidak menyampaikan apa manfaat kita belajar materi itu. Dan kami pun sebagai siswa tidak ingin mencari tahu. Tapi kita langsung ngejudge, untuk apa kita belajar ini? Toh juga tidak akan berguna. Memangnya X kuadrat ini dipakai apa di kehidupan sehari-hari? Begitu. Nah, alangkah baiknya kita menjadi seorang guru, kita sampaikan dulu manfaat apa yang akan diperoleh siswa ketika dia mempelajari materi itu. Supaya apa? Supaya dia tertarik. Muncul di benaknya dia, kalau belajar ini penting nih. Zaman sekarang siapa sih yang mau rugi? Kan nggak ada. Dia merasa, untung nih kalau belajar ini, begitu. Kita buat kalimat supaya mereka tertarik mempelajari materi kita. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Dari pemahaman bermakna tadi, contohnya saya di pembelajaran bilangan berpangkat. Pemahaman bermaknanya adalah kita bisa menuliskan dengan lebih sederhana bilangan yang sangat besar atau sangat kecil dengan memahami materi ini. Contoh, kalau angka 1, nolnya 20 itu dibaca berapa ya Bapak Ibu?
angka 1 nolnya 3 itu dibaca 1000. Kalau angka 1 nolnya 20 kan tidak tahu kan. Kita tanya anak-anak dengan pertanyaan pemantik. Anak-anak tahu nggak jarak bumi ke matahari gitu misalnya. Tahu bu, jauh bu, ya berapa itu? Kita tuliskan di papan, coba dibaca, dia nggak bisa baca. Susah bacanya bu. Nah, kalau kalian belajar materi ini, kalian nanti bisa membaca ini. Bahkan kalian bisa menuliskan dengan lebih singkat, lebih sederhana gitu. Mereka akan tertarik. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan pemantik. Kita akan coba susun. Jadi pertanyaan pemantik contohnya di bilangan berpangkat. Kita tanya, berapakah jarak bumi ke matahari? Berapa kapasitas handphone kalian? Kita cari yang dekat-dekat dengan siswa. Nah, gimana cara membaca atau menulis yang sangat besar atau sangat kecil itu? Dia nggak bisa. Karena dia tidak bisa, kita sampaikan, kalau kalian belajar ini, kalian akan mampu membaca atau menulis bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Coba sekarang Bapak Ibu di kertasnya masing-masing tulis dulu materinya apa, kemudian tuliskan pertanyaan pemantik di materi itu. Nanti atau di laptopnya juga boleh. Nanti kita akan lempar ke audiens. Kita akan tunjuk sembarang, mungkin Bapak yang di belakang, Bapak guru olahraga yang belum tersebutkan tadi, apa lagi nggih belum? Seni mungkin ya. Pilih satu materi dan pemahaman apa yang ingin kita, ya pemahaman apa yang kita harapkan dari murid. Ibu Trisna, sudah Ibu? Kita susun bersama materinya apa. Boleh materi yang akan datang ini Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Wayan. Nanti diperbaikin ya. Nggih, sama-sama. Untuk pemahaman bermaknanya, karena tadi teksnya prosedur, saya buat seperti ini. Siswa dapat paham atau mengetahui bahwa mempelajari teks prosedur itu berguna dalam kehidupan mereka sehari-hari. Teks prosedur berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu pemahaman bermaknanya. Ya. Kemudian pertanyaan pemantiknya, anak-anak sering bikin nasi goreng kan? Tahukah anak-anak bagaimana cara membuat nasi gorengnya? Oke, ya. Nanti muridnya akan jawab, tahu Bu. Kemudian ada yang beda caranya kan begitu ya Bu ya. Kemudian mereka berpikir langkah-langkahnya apa sih sebenarnya buat nasi goreng? Ya, bisa. Bisa Ibu. Jadi pemahaman bermaknanya adalah menggunakan teks prosedur itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan pertanyaannya, bisakah kalian membuat sesuatu? Ya, dari bahasa Inggris sudah. Sekarang Ibu, Bapak Ibu yang lain. Bapak Gusadi, materi berikutnya apa nih di olahraga? Bola basket. Di kelas 7 tentang bermain permainan basket. Jadi pemahaman bermaknanya apa kira-kira? Tujuan pembelajarannya dulu Bapak. Tujuannya siswa melakukan teknik dribbling dalam permainan basket, dalam permainan bola basket. Kemudian pemahaman bermaknanya. Apa kira-kira ya? Pemahaman bermakna.
Dari mempelajari teknik itu siswa akan bisa apa, Bapak? Pak Gusadi? Penguasaan bola dalam mendribling ketika bermain basketnya ya, ketika sudah tanding basketnya, kalau dia sudah mampu dribbling, maka dia akan menguasai bola itu dalam permainan, begitu maksudnya ya. Jadi itu pemahaman bermaknanya adalah siswa mampu menguasai teknik dribbling dalam bermain bola basket ya. Kemudian pertanyaan pemantiknya apa kira-kira? Supaya dia tertarik mempelajari itu. Anak-anak, tahukah bagaimana pemain basket itu bisa mencetak skor dalam pertandingan? Begitu mungkin ya. Atau bagaimana caranya pemain basket itu bisa menggiring bola dengan baik begitu. Kan dengan teknik dribbling tadi. Kalau dia tidak tahu teknik dribbling kan tidak bisa berarti. Ya, begitu maksudnya. Dari mapel yang lain, IPA mungkin? IPA? Ibu Dwi, materinya apa Ibu Dwi? Listrik statis. Tujuan pembelajarannya? Siswa dapat ya, dari Ibu Dayu dulu. Mapel agama, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengimplementasikan ajaran Kristen Karana dalam kehidupan sehari-hari. Terus pemahaman bermaknanya, peserta didik mampu mendapatkan informasi mengenai tujuan penerapan Kristen Karana dalam kehidupan masyarakat. Terus pertanyaan pemantiknya, pernahkah anak-anak menerapkan ajaran Kristen Karana dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih Bu Dayu dari Mapel Agama tentang Trihita Karana. Pemahaman bermaknanya bisa menerapkan itu di kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa, kalau contoh Trihita Karana, salah satu contohnya Parahyangan, pelemahan, dan kebohongan. Hubungan manusia dengan manusia, Tuhan dengan lingkungan dan Tuhan. manusia. Mungkin ditambahin bisa pertanyaan pemantiknya, pernahkah anak-anak memelihara hewan mungkin di rumah? Tahukah anak-anak kalian itu ada hubungan apa istilahnya dalam Trihita Karana? Ya, seperti itu bisa contohnya supaya lebih mereka itu mengkaitkan gitu. Apakah anak-anak memiliki hewan peliharaan di rumah? Seperti itu mungkin bisa. Ya Ibu memiliki. Tahukah kalian hubungan apa yang disebut, yang istilahnya apa dalam Trihita? Ya. Di dalam agama Hindu ada istilahnya hubungan kita dengan hewan itu. Tidak sembarangan antara hewan dengan majikan saja gitu misalkan. Bu Man dari PKN. Tentang norma nih. Peserta didik dapat memahami apa pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya norma di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita memberikan contoh itu tentang penyakit. Nah, anak-anak kalau lihat temannya meludah, nah bagaimana sikap anak-anak apakah itu baik? Oh iya, ya. Nah, pada saat kita makan, teman ada meludah di samping. Oke, gitu. Ya bisa Bu Ma. Pemahaman bermaknanya penggunaan norma di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ditanya siswanya, bagaimana sikap kita kalau melihat teman yang meludah? Nanti akan berbeda ada jawabannya. Saya marahin Bu,
saya nggak suka Bu. Itu misalkan ya. Dari sana berarti akan dijelaskan ada norma kesopanan, ada norma yang sebagainya. Nanti dia akan bisa mengklasifikasikan itu termasuk norma apa gitu ya. Bisa. Ada lagi Bapak Ibu yang sudah menyusun pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna yang di belakang, Ibu Wina? Kemajuan masyarakat Indonesia. Pemahaman bermaknanya peserta didik dapat memahami tentang aktivitas keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, keragaman gimana tadi Bu? Keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Anak-anak dan anak-anak yang bercita-cita menjadi pengusaha atau pedagang. Oh ya, bisa. Aktivitas perdagangan antar pulau. Ditanya siswanya, adakah dari anak-anak yang bercita-cita menjadi pedagang? Kemudian, oke, iya, bisa. Kalau dia bilang ada Bu, nah tahukah kalian perdagangan itu baru akan dijelaskan, ya, bisa. Ya, begitulah. Jadi kita tanya dulu siswanya, seperti pertanyaan pemancing gitu, supaya siswanya tertarik dengan materi kita. Tidak ujuk-ujuk kita datang ke kelas. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini adalah bilangan berpangkat. Langsung satu rumus bilangan berpangkat. Nanti muridnya tidak tahu itu dipakai untuk apa. Ajak basa-basi dulu, basa-basinya yang masih berkaitan dengan materi kita, yang dekat dengan kehidupan mereka yang sehari-hari. Kalau dulu kan istilahnya persepsi. Ya, persepsi kalau di K13 sama. Menyusun pertanyaan pemantik ini di bagian persepsi. Bagaimana? Lanjut tadi Bu Dwi dari IPA perwakilan. Saya lanjutkan tadi materinya di IPA listrik statis, kemudian memahami konsep listrik statis waktu jalannya sehari-hari. Pertanyaan pemantiknya, contohnya misalnya anak-anak pernah bermain dengan penggaris dan kertas. Ya. Lalu kenapa kertas itu penggarisnya itu kita gosok-gosokkan ke rambut, kemudian kita dekatkan ke kertas. Kenapa kertas itu bisa menempel ke penggaris? Oh iya, ya bisa. Itu akan memancing minat siswa. Dia akan bertanya, ya kok bisa? Apakah di rambut kita ada listrik? Gitu lah pertanyaannya. Baru nanti dijelaskan. Oke. Bagaimana Bapak Ibu tentang menyusun pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna? Sudah? Pas ya? Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyusun aksi nyata. Jadi dituliskan materinya apa, terus pertanyaan pemantiknya apa. Tadi yang Bapak Ibu tulis itu tinggal disalin ke Canva atau PowerPoint. Kemudian pemahaman bermaknanya apa? Diletakkan seperti ini. Pemahaman bermaknanya apa? Nah, di sini murid dapat memahami bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang dan bentuk perpangkatan ini penting digunakan di kehidupan sehari-hari untuk membantu kita menyatakan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Setelah itu tinggal Bapak Ibu mintakan umpan balik kepada siswa. Setelah Bapak Ibu menyampaikan itu, apa yang mereka dapatkan kalau kita menyampaikan pemahaman bermakna. Saya contohkan di sini. Atau Bapak Ibu sudah ada yang membuat aksi nyata tentang ini? Pemahaman bermakna? Bu Rati sudah ya pasti ya. Yang paling banyak sertifikatnya Bu Rati. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Rati. Nanti kita belajar ya Bu Rati biar banyak aksi nyatanya. Ya, jadi setelah kita tulis tadi pemahaman bermakna kita apa, pertanyaan pemantik kita apa, kita
carikan umpan balik. Tanya langsung saja ke siswanya Bapak Ibu. Kemudian foto siswanya seperti ini. Nanti tanyakan kepada mereka setelah disampaikan bahwa materi ini penting di kehidupan sehari-hari, bagaimana perasaan mereka. Ini contohnya, setelah pelajaran matematika saya jadi paham bilangan berpangkat itu perkalian yang diulang. Diulangnya sesuai dengan angka pangkatnya dan penting untuk kehidupan sehari-hari. Yang ini, setelah mengikuti pelajaran matematika materi bilangan berpangkat, saya jadi tahu ternyata bilangan berpangkat dapat membantu kita menghitung pertumbuhan bakteri, pertumbuhan penduduk dan lain-lain. Itu ternyata pentingnya di kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti di bahasa Inggris tadi, setelah saya belajar tentang procedure text, saya jadi tahu langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Di bahasa Indonesia juga begitu. Seperti ini saja umpan baliknya Bapak Ibu. Sudah selesai. Dokumentasinya? Dokumentasinya saat kegiatan kita di kelas. Saat kita memberikan pembelajaran. Yang diisi di slide-nya adalah pertanyaan pemantiknya, pemahaman bermaknanya, itu kita isi. Yang sudah Bapak Ibu tulis di kertas tadi. Sudah jadi satu aksi nyata. Diawali dengan judul Perencanaan pembelajaran, kemudian merumuskan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Kita jelaskan sedikit pemahaman bermakna itu apa, pertanyaan pemantik apa, baru kita tulis pemahaman bermakna yang kita susun tadi sama pertanyaan pemantiknya. Dokumentasi umpan balik sudah jadi. Nah, untuk pengertian dari apa namanya yang slide 2 itu dengan 3 itu bisa sama, misalnya pengertian Oh ya, ini saya dapatkan dari mempelajari modul di PMM. Ya, jadi sudah dijelaskan di sana artinya. Niki sama berarti ini Bu. Ini sama, pemahaman bermakna adalah itu sama kita semua. Bagaimana, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, sudah sampai di sana kita menyusun modul. Nah, sudah sampai kita di pertanyaan pemantik. Sisanya ini adalah sudah kegiatan inti kita. Nanti dilanjutkan minggu berikutnya. Dari pertemuan ini Bapak Ibu sudah bisa membuat satu aksi nyata. Ya, kalau sudah selesai modulnya semua, aksi nyata yang tentang modul. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu ada pertanyaan sampai menyusun pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik? Ya, ini adalah 3 hal yang penting: tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. 3 hal yang penting untuk mengawali kegiatan inti. untuk aksi nyatanya itu tujuannya satu, itu ya dibuat apa lebih dari satu? Satu saja cukup Ibu. Di aksi nyata tidak diminta kita menuliskan tujuan pembelajaran karena itu beda aksi nyata. Di sini khusus kita menyusun pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Masing-masing satu aja Ya, ya. masing-masing satu saja cukup. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akan kirimkan link. Bapak Ibu bisa mengisi link ini dengan bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini setelah mengikuti kegiatan pendampingan sebagai umpan balik. Berarti ini satu aksi nyata buat kada ya? Kada ya. Praktik baik kita hari Praktek ini. baik ya. Sinyalnya masih ini, tunggu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan tuliskan satu kata saja untuk hari ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini dengan satu kata? Sudah masuk nih linknya? Satu kata saja. Apakah sedih atau senang, bahagia, happy? Ya, diketik nih Bapak Ibu.
Nanti kirimnya barengan nih Bapak Ibu, kirimnya barengan. Ya. Jangan belum buka. Iya mau. Barengan di kliknya barengan. Oh belum bisa ya? Satu kata. Satu kata saja. Yang berbeda, pilih yang berbeda katanya. Boleh ngirim? Boleh ngirim tuh. Sudah siap Bapak Ibu? 3, 2, oh, belum. Ini nggak ada yang mirip nih. Bentar. 3, 2, 1, silakan dikirim. Nih. Ini belum Kirim bilang. buka ya. Tidak ada. Nah inilah jawaban Bapak Ibu di depan. Sehingga buka Oh begitu. Oh begitu. Ada yang oh begitu ini. Paham, bahagia, senangnya masih paling besar. Berarti banyak yang nulis senang gitu artinya Bapak Ibu. Ya. Sangat besar tulisan senangnya, banyak yang menulis senang. Saya puas loh. Paham. Wah, udah kelihatan buku hasil. Semangat.